Bursa transfer untuk Persib Bandung masih adem ayem aja nih. Memang ada beberapa nama yang digosipkan akan bergabung dengan Persib Bandung, tapi khusus untuk posisi nomor 9 atau posisi striker utama malah nggak banyak nama nih yang muncul di permukaan. Apakah artinya Persib akan mengandalkan Ramon Tanki lagi di musim depan? Udah siap Bobotoh satu musim lagi bersama Ramon? Seperti apa Ramon di musim kemarin? Apakah memang seburuk itu? Kita bahas di video kali ini. Mungkin mayoritas bobotoh ingin Persib untuk upgrade lini depannya gitu ya, terutama untuk Ramon Tanki. Banyak yang bilang udah Ramon di-outkan saja gitu ya, diganti dengan pemain yang lebih bagus. Saya pribadi setuju gitu ya, jadi memang tim sekelas Persib harus melakukan upgrade dari lini depan gitu ya. Tapi sebagai bobotoh, di mana kita tidak terlibat aktif dalam perekrutan pemain, kita harus siap untuk segala kemungkinan gitu ya. Salah satunya adalah jika Ramon Tanki tetap bertahan atau Ramon stay gitu ya. Karena saya lihat ada dua alasan yang membuat Ramon Tanki itu memungkinkan untuk stay gitu ya. Yang pertama, seperti disampaikan di awal gitu ya, untuk gosip pemain Persib sendiri nggak banyak nih posisi pemain nomor 9 yang digosipkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Memang ada nama-nama seperti Aimen Hussein-nya Irak gitu ya, atau juga bahkan Paulo Dybala, Jamie Vardy gitu ya. Atau ada juga satu pemain dari Afrika Selatan yang katanya rekomendasi dari Mark Klok. Tapi kalau saya lihat itu masih tahap rumor aja gitu, belum belum gosip-gosip yang memang berasal dari Persib Bandung itu sendiri gitu ya. Berbeda dengan pemain-pemain di posisi lain, terutama posisi penyerang sayap. Dulu ada Maxwell, ada Bart Ramselaar, ada juga Patrick Robson gitu ya. Dan yang terbaru ada Luka Menalo yang katanya udah tanda tangan kontrak dengan Persib Bandung. Itu posisinya di penyerang sayap gitu, di pemain sayap gitu ya. Sedangkan untuk ujung tombak pemain nomor 9 nggak banyak nih gosip-gosipnya gitu ya yang menghubungkan Persib dengan pemain-pemain tertentu gitu. Dan alasan kedua adalah jangan lupa juga bahwa Ramon Tanki itu masih terikat kontrak dengan Persib Bandung sampai di tahun 2027 nanti gitu ya. Artinya masih ada satu musim lagi di mana Ramon Tanki itu ada kontrak dengan Persib Bandung. Memang bisa ada yang namanya mutual termination gitu ya. Jadi Ramon Tanki dan Persibnya sepakat untuk kontraknya diselesaikan di sini, mungkin dengan Persib membayarkan sejumlah kompensasi, tapi ya itu pasti ada hitung-hitungannya juga gitu ya. Atau ada opsi lain untuk meminjamkan atau menjual Ramon ke tim lain, itu juga tidak bergantung dari Persib sendiri gitu ya, harus ada tim lainnya juga yang berminat gitu ya. Tapi memang apakah Ramon seburuk itu gitu ya, sampai harus banget dibuang gitu? Seperti biasa sesuai dengan ciri khas dari channel ini, akan saya tampilkan data-data tentang Ramon Tanki dan juga Andrew Jung lah ya. Kita membahas dua ujung tombak Persib Bandung di musim kemarin. Kira-kira kalau kemungkinannya gitu ya, Persib tidak mengganti strikernya, tetap mengandalkan dua pemain ini, kira-kira akan seperti apa berdasarkan performa kedua pemain ini di musim kemarin. Oke, sebelum mulai analisanya, seperti biasa, kalau menurut teman-teman suka nih sama video-video seperti ini, video analisa biodata, boleh di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita mulai dari general information-nya Ramon Tanki gitu ya di musim kemarin, di mana Ramon Tanki menciptakan 8 gol dan 2 assist. Ini hanya data di Liga 1 gitu ya. Dengan jumlah menit bermain 1.284 menit dan menciptakan 53 shots dengan 24-nya on target gitu ya. Dan seperti tadi disampaikan, kontraknya masih berlaku sampai 31 Mei 2027. Sedangkan untuk striker berikutnya, Andrew Jung, jumlah menit bermainnya juga tidak jauh dari Ramon Tanki, 1.238 menit, menciptakan 11 gol dan 1 assist. Untuk jumlah shots-nya juga memang dia lebih rendah daripada Ramon Tanki ya, 39, tapi on targetnya justru lebih tinggi dari Ramon Tanki. Artinya memang tipikalnya kedua striker ini berbeda. Tipikalnya Ramon Tanki adalah lebih agresif gitu ya dalam menciptakan peluang, dalam melakukan tendangan, namun Andrew Jung lebih efektif gitu. Artinya dari jumlah tendangan yang sedikit, on targetnya justru lebih banyak Andrew Jung. Memang terlihat dari persebaran menit bermain gitu ya untuk dua pemain ini, Persib Bandung itu di musim kemarin seolah-olah tidak mengenal yang namanya striker utama dan striker cadangan. Kedua striker ini dipasang bergantian gitu ya, bahkan sesekali juga ketika keduanya berhalangan bermain digunakan juga William Barros dan juga Sergio Castel. Tapi kita fokus saja kedua pemain ini yang jumlah menit bermain terbanyak di posisi nomor 9-nya adalah Andrew Jung dan Ramon Tanki. Memang kalau kita lihat secara keseluruhan top skor di Liga 1 gitu ya, pemain-pemain Persib itu tidak ada yang berada di 10 besar. Paling dekat adalah Andrew Jung dengan 11 gol, lalu Ramon Tanki dan William Barros ada di posisi ke-22 dan 23 dengan 8 gol. Untuk jumlah urutan ini mungkin agak berbeda lah ya dengan
dengan resminya di Liga 1 karena jadi saya hanya mencatat dari striker-striker dan juga pemain tengah yang memang banyak menciptakan gol gitu ya. Jadi jumlahnya ada 72 orang dan ini adalah urutannya gitu ya. Memang terlihat lah ya pemain-pemain Persib tertinggal jika dibandingkan dengan penyerang-penyerang di tim lain. Seperti top skornya ada David da Silva dengan 23 gol, Alex Martins dan Mariano Peralta dengan 20 gol gitu. Oke, namun memang tidak adil kalau kita hanya menghitung dari jumlah golnya saja karena ya itu tadi ya, menit bermain setiap pemain itu berbeda, apalagi striker Persib ya itu tadi seperti saya bilang gitu ya, nggak ada yang namanya striker utama dan nggak ada yang namanya striker cadangan. Jadi mereka bermain bergantian, ditambah lagi beberapa kali juga mereka mengalami cedera gitu ya, sehingga menit bermainnya sangat rendah. Hal itu juga yang menyebabkan secara produktivitas ya pasti tertinggal jauh dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang menit bermainnya jauh lebih banyak gitu ya. Ini saya tampilkan dalam bentuk kuadran, di mana di sumbu X-nya adalah jumlah menit bermain dan di sumbu Y adalah gol per 90. Kenapa nih? Jadi jumlah gol tadi kita normalisasikan ke per 90-nya gitu dengan menghitung minute played-nya tadi gitu ya. Kenapa per 90? Karena ya seperti kita ketahui ya, satu pertandingan sepak bola itu 90 menit. Jadi istilahnya ini memang ada yang namanya per game gitu ya, tapi kalau per game itu kadang kita hanya main setengah babak pun dihitung satu game gitu ya. Nah, ini biar lebih biar lebih akurat lagi perhitungannya. Jadi biasanya memang dalam data statistik itu dihitungnya ke per 90 gitu ya. Jadi ini kuadrannya, di sumbu X-nya adalah minutes played dan di sumbu Y-nya adalah goals per 90. Sehingga semakin ke kanan itu menunjukkan jumlah menit bermainnya semakin banyak dan semakin ke atas itu menunjukkan bahwa jumlah goals per 90-nya semakin bagus gitu ya. Nah, di sini kelihatan di sini ada 3 pemain Persib gitu ya yang titiknya warna biru gitu. Di kanan bawah itu ada William Barros. Artinya secara menit bermain dia cukup banyak gitu ya, tapi secara jumlah gol per 90-nya gitu ya, secara goals per 90-nya William Barros itu ada di bawah rata-rata. Sedangkan sebaliknya nih untuk Ramon Tanki dan Andrew Jung itu ada di kuadran kiri atas. Artinya sebenarnya secara jumlah goals per 90-nya mereka termasuk unggul gitu ya, di atas rata-rata lah. Cuma memang yang membuat mereka nggak ada di daftar top skor itu adalah karena menit bermainnya. Jadi menit bermainnya Ramon Tanki dan Andrew Jung itu ada di bawah rata-rata striker yang lain gitu ya. Sehingga dia ada di kuadran kiri. Seperti kita lihat nih, di kuadran kanan atas gitu ya, David da Silva, Dalberto, Alex Martins, Peralta gitu ya, Maxwell, penyerang-penyerang yang memang ada di daftar top skor itu ada di kanan atas. Jadi jumlah goals per 90-nya banyak dan jumlah pertandingannya pun banyak, sehingga total jumlah golnya menjadi banyak gitu ya. Kalau kita hanya menghitung goals per 90-nya aja nih, kita hanya melihat atas bawahnya aja gitu ya dari grafik ini, bahkan Andrew Jung itu lebih unggul ketimbang David da Silva, Alex Martins, bahkan Mariano Peralta gitu ya. Jadi gambaran kasarnya gitu ya, kalau jumlah menit bermainnya sama, mungkin jumlah golnya Andrew Jung itu lebih tinggi daripada David da Silva gitu. Untuk Ramon Tanki memang ada di bawah mereka gitu ya, tapi tidak terlalu jauh juga dan dia masih di atas rata-rata penyerang-penyerang lain yang ada di Liga 1 gitu ya. Jadi Andrew Jung itu termasuk kalau penilaian saya ya termasuk elite striker. Ramon Tanki juga nggak jelek-jelek banget gitu ya, tapi yang membuat mereka seolah-olah tenggelam dibandingkan striker-striker lain adalah menit bermainnya yang sangat rendah gitu ya. Memang itu menjadi menurut saya main problemnya striker Persib kemarin adalah di menit bermainnya. Memang ini bisa jadi catatan juga gitu ya. Oh, apakah kok striker Persib nggak bisa punya menit bermain yang banyak untuk satu musim gitu ya. Karena ya seperti kita ketahui ya, Ramon Tanki dan Andrew Jung juga kadang memang sering tidak bermain karena cedera. Tapi memang itu menjadi satu catatan tersendiri juga gitu ya. Kalau saya lihat mungkin kalau Andrew Jung itu Bojan beberapa kali bilang ada pengaruh juga bagaimana Andrew Jung itu tidak ikut di pramusim baik di Persib maupun di tim sebelumnya gitu ya. Karena walaupun kok masih ngomongin pramusim aja gitu ya. Karena kalau saya lihat memang di pramusim itu adalah kita kayak ngeset baik itu pemain maupun tim gitu ya untuk siap berlaga dalam waktu satu musim ke depan gitu. Karena kalau musimnya udah berjalan mah nggak ada tuh latihan untuk meningkatkan stamina, latihan untuk meningkatkan kebugaran gitu ya. Karena kalau udah musim berjalan mah ya udah berbicara tentang taktiknya seperti apa, lalu nanti lawannya bermain seperti apa, kita akan menggunakan in-game taktik yang seperti apa gitu ya. Nah, untuk penyiapan fisik dan sebagainya itu adalah di pramusim. Nah, karena Andrew Jungnya tidak ikut gitu ya pramusim baik di Persib maupun di tim sebelumnya, mungkin memang secara fisik itu sepanjang musim kemarin Andrew Jung nggak 100%. Jadi makanya ketika dia udah bermain di beberapa pertandingan terpaksa harus diistirahatkan. Mungkin seperti itu ya yang menjadi yang menjadi prediksi dari saya sih seperti itu. Kalau untuk Ramon Tanki seperti apa? Nah, ini memang Ramon Tanki ikut pramusimnya Persib gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingat di pramusim itu Ramon Tanki cedera punggung gitu ya waktu lawan, mungkin saya lupa ya, lawan
Sydney Wanderers atau apa gitu ya. Dia ditabrak pemain lawan gitu ya, lalu mengalami cedera punggung. Nah, saya nggak tahu nih pemulihan cedera punggungnya itu apakah udah 100% gitu ya, atau memang belum selesai juga. Jadi sepanjang musim itu yang berpengaruh terhadap eksplosivitasnya Ramon Tanki. Itu juga yang membuat mungkin Ramon Tanki di beberapa pertandingan ketika udah ketemu touch-nya nih gitu ya, ngagolin lawan Borneo, ngagolin lawan Bayangkara, di beberapa pertandingan selanjutnya malah nggak dimainkan gitu ya. Bojan bilang sih ada cedera ringan gitu ya. Nah, tapi saya nggak tahu juga faktornya apa. Bisa jadi juga memang cedera punggungnya Ramon Tanki itu belum tuntas lah gitu ya diobatinya, sehingga berpengaruh juga terhadap permainannya Ramon Tanki gitu. Lalu ini kuadran berikutnya saya cantumkan untuk shots di sumbu X-nya itu shots per 90, artinya jumlah tendangan per 90 gitu ya. Lalu di sumbu Y-nya adalah conversion ratio. Conversion ratio itu adalah kita menghitung jumlah gol per total shots-nya si pemain gitu ya. Jadi dari sekian banyak jumlah shots, berapa persen sih yang menjadi gol gitu. Nah, di sini juga kelihatan untuk Andrew Jung dan Ramon Tanki itu sebenarnya ada di kuadran kanan atas. Ramon Tanki tipis lah ya antara kanan atas dan kanan bawah. Artinya secara jumlah tendangan Ramon Tanki itu cukup banyak gitu ya. Tapi memang secara conversion ratio Ramon Tanki tipis nih, ada di perbatasan antara conversionnya di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Sedangkan untuk Andrew Jung conversion ratio-nya bisa dibilang sangat bagus. Dia hanya kalah dari Junior Brandao gitu ya. Walaupun Junior Brandao secara shots per 90-nya rendah gitu. Jadi Andrew Jung itu untuk yang shots per 90-nya tinggi, conversion ratio-nya masih cukup bagus gitu ya. Dia unggul dari David da Silva, Alex Martins, Moussa Sidibe gitu ya. Hal ini menunjukkan jadi memang striker Persib kemarin itu sebenarnya kalau kita mau pakai data yang adil gitu ya untuk keseluruhan striker, memang sebenarnya secara performa maupun secara hasil masih cukup bagus berdasarkan data yang ada ini gitu. Nah, terus dengan segala keterbatasan tadi gitu ya, minutes played-nya termasuk juga dengan gaya bermain gitu ya. Lalu harusnya memang standarnya striker Persib itu menciptakan berapa gol sih? Nah, lagi-lagi kita pakai data yang namanya XG atau expected goals gitu ya. Dari menit bermain yang ada, dari pola permainan yang ada, dari peluang yang didapatkan, berapa sih harusnya striker Persib itu kemarin menciptakan gol. Ini saya ranking total top 10 total XG di Liga 1. Peringkat pertama ada Dalberto gitu ya. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat ya dari tabel ini. Dari menit bermainnya itu Andrew Jung dan Ramon Tanki itu memang sangat rendah gitu. Bisa dibilang bahkan nggak nyampe setengahnya gitu ya dari striker-striker yang ada di atasnya gitu ya. Kalau kita bandingkan sama David da Silva, Alex Martins gitu ya, mereka ada di 2.700-an menit gitu ya, sedangkan Andrew Jung dan Ramon Tanki hanya 1.200. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, Andrew Jung dan Ramon Tanki itu menit bermainnya lebih rendah daripada Moussa Sidibe. Padahal Sidibe itu baru masuk di putaran kedua gitu ya, dan itu pun dia ada satu pertandingan di mana dia terkena akumulasi kartu kuning gitu ya, jadi nggak main. Itu aja masih lebih tinggi menit bermainnya ketimbang Andrew Jung dan Ramon Tanki. Jadi kita kasih gambaran ke teman-teman kenapa sih jumlah golnya sedikit gitu ya, Ramon Tanki dan Andrew Jung cuma 8 dan 11 gitu ya, karena memang menit bermainnya juga nggak nyampe setengahnya top skor yang di atas gitu. Jadi kalau kita lihat Andrew Jung dan Ramon Tanki 1.238 dan 1.284. Kalau kita bagi ke per 90 gitu ya, ke per 90 itu mungkin cuma 13 dan atau 14 pertandingan gitu. Jadi bisa dibilang kalau mau dilihat datanya, Ramon Tanki itu menciptakan 8 gol dari 14 pertandingan. Andrew Jung 11 gol dari 13 pertandingan. Kalau kita pakai data itu jumlah golnya cukup bagus kalau menurut saya gitu ya. Kalau kita lihat total XG-nya gitu ya, sepanjang musim kemarin itu normalnya Andrew Jung itu menciptakan 9 sampai 10 gol dan dia berhasil menciptakan 11 gol. Artinya overperform, itu kelihatan dari goals min XG-nya yang hijau gitu ya. Untuk Ramon Tanki memang dia merah gitu ya. Dia seharusnya menciptakan 8 sampai 9 gol tapi dia menciptakan 8 gol. Memang tidak overperform tapi nggak jelek banget juga seperti yang kita pikirkan gitu ya. Memang harapan kita kan kita punya pemain seperti David da Silva gitu ya, yang dimana dia normalnya itu menciptakan 18 sampai 19 gol tapi dia bisa menciptakan 23 gol. Tapi ya balik ke yang tadi juga gitu ya, bagaimana sistem permainan sebuah tim itu juga pasti berpengaruh. Tapi setidaknya kalau dilihat dari data ini, Ramon Tanki itu nggak jelek-jelek banget seperti apa yang kita pikirkan gitu ya. Nah, memang kalau kita berbicara tentang kualitas finishing gitu ya, nah di sini yang menjadi catatan justru adalah William Barros. William Barros itu kalau dia bisa perform setidaknya sesuai standarnya lah gitu ya, itu tuh dia ada di peringkat ke-6 top skor dengan 13 gol lah setidaknya gitu ya. Tapi di musim kemarin dia hanya menciptakan 8 gol dan nilai gol min XG-nya pun memang yang terendah William Barros itu, bahkan dibandingkan dengan striker-striker yang lain. William Barros itu yang paling rendah. Jadi itu catatannya, tapi kita sekarang mau fokus ke Andrew Jung dan Ramon Tanki gitu ya sebagai pemain nomor 9-nya Persib Bandung. Jadi memang kalau kita berbicara Ramon Tanki, Andrew Jung kenapa sih nggak menciptakan 20 gol dalam satu musim gitu ya? Kalau menurut saya
dengan menit bermain yang ada hampir tidak mungkin gitu ya. Itu adalah sesuatu yang impossible gitu. Seperti dilihat gitu ya, David da Silva aja untuk bisa dapat XG 18 atau 19 gol itu menit bermainnya 2.774. Sedangkan Andrew Jung dan Ramon Taki di angka 1.200-an gitu ya. Untuk bisa meminta mereka menciptakan 20 gol dalam semusim itu tidak mungkin kalau melihat di musim kemarin gitu ya. Tapi bukan berarti secara kemampuan nggak bisa gitu. Coba nih kalau kita ekstrapolasi nih. Andrew Jung 1.238, kalau dia 2 kali lipatnya aja, berarti menit bermainnya kan 2.400-an. Kalau misalkan sama nih datanya, berarti kan dia menciptakan 22 gol gitu. Jadi bukan hal yang nggak mungkin juga kalau misalkan di musim depan Andrew Jung dan Ramon Tanki tetap dipakai gitu ya, dan dengan dapat menit bermain yang lebih tinggi, mungkin dia bisa menciptakan double digit gol, bahkan 20 gol dalam satu musim gitu ya. Lalu ada satu kuadran lagi untuk menunjukkan klinikal apa seorang striker, dan juga kira-kira nih, kalaupun dia overperform atau underperformnya itu apakah karena memang kualitas finishingnya yang kurang bagus, atau justru kiper-kiper lawannya bermain dengan luar biasa. Ini gambaran kasar aja gitu ya. Memang kalau kita mau tahu lebih detail ya harus melihat per pertandingannya gitu ya. Tapi ini kita lihat secara overview-nya aja. Semakin ke kanan itu artinya dia, si striker tersebut semakin overperform gitu ya. Jadi harusnya mencetak gol berapa, dia melebihi dari ekspektasi tersebut gitu. Sedangkan semakin ke atas itu artinya kualitas finishingnya dia semakin bagus gitu ya, dibandingkan dengan jumlah peluang yang dia dapatkan. Untuk kuadran kanan jelas itu adalah tempatnya pemain-pemain yang overperform gitu ya. Jadi jumlah golnya melebihi ekspektasi dan juga kualitas finishingnya sangat bagus gitu. Nah di situ diisi oleh yang ada di daftar top skor lah ya, Peralta, David da Silva, di situ juga ada Tyrone Del Pino dan Gustavo Almeida gitu ya. Nah, Ramon Tanki ada di mana? Ramon Tanki ada di kuadran kiri atas. Artinya secara kualitas finishing sebenarnya sudah cukup gitu ya. Walaupun memang tidak tinggi-tinggi banget seperti Peralta atau David da Silva gitu ya. Tapi juga itu sudah di atas rata-rata kualitas finishingnya dari Ramon Tanki. Tapi kenapa jumlah golnya tidak melebihi ekspektasinya gitu ya? Ya itu tadi, bisa jadi secara eksekusinya sudah bagus, tapi peluang tersebut berhasil digagalkan dengan luar biasa oleh penampilan cemerlangnya kiper gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah lalu satu lagi sebagai tambahan gitu ya, tadi untuk William Barros, nah dia ada di kuadran kiri bawah, bahkan kiri bawahnya itu paling kiri bawah. Itu menandakan bagaimana memang William Barros itu secara jumlah gol gitu ya, underperform dibanding dengan ekspektasi, dan itu memang dikarenakan oleh kualitas finishing dari William Barros yang kurang bagus gitu ya. Nah mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, apa iya gitu ya Ramon Tanki kualitas finishingnya bagus gitu ya, padahal setiap kita nonton tuh kadang bikin gregetan juga gitu ya. Tapi ya data menunjukkan seperti itu. Ini data saya kumpulkan dari SofaScore dan memang penilaiannya seperti itu. Memang saya tahu Ramon Tanki itu memang ada beberapa momen juga dia punya peluang emas gitu ya, tapi tidak berhasil menciptakan gol seperti peluang ini. Peluang melawan PSIM Yogyakarta gitu ya, bagaimana dia udah di depan gawang tapi malah nggak gol gitu ya. Banyak teman-teman yang bilang itu peluang yang 99% menjadi gol gitu ya. Tapi perhitungan XG tidak sesederhana itu. Di sini sekarang saya kasih contoh gitu ya, XG itu apa, XG/OT itu apa, dan sebagainya gitu. Nah di sini nilai XG yang diberikan oleh SofaScore untuk peluangnya Ramon Tanki adalah 0,55, karena memang nggak cuma dari posisi aja gitu ya. Secara posisi udah enak banget, itu udah di depan gawang, dekat sama gawang, di tengah gitu ya. Memang peluang menciptakan golnya menjadi lebih tinggi. Tapi XG juga dipengaruhi oleh ada tidaknya pemain di sekitar si striker gitu ya. Terus juga umpannya seperti apa gitu. Kalau umpannya katakanlah pelan datang ke kaki gitu, itu mungkin nilainya akan tinggi. Tapi di sini mungkin menjadi perhitungan juga bagaimana umpan yang diberikan oleh Adam Alis juga ya, walaupun bagus gitu ya, walaupun ke kakinya Ramon Tanki, tapi bisa dibilang kencang juga gitu. Jadi memang untuk dikontrol menjadi lebih sulit, sehingga nilai yang diberikan 0,55. Peluang 0,55 itu udah cukup besar untuk sebuah XG gitu ya. Memang ini menunjukkan bahwa peluangnya tersebut adalah peluang emas yang seharusnya menjadi gol gitu. Tapi ya itu tadi, Ramon Tankinya tidak bisa menyelesaikan, peluangnya gagal, dan gagalnya itu meleset gitu ya, bukan ditepis. Sehingga nilai XG/OT-nya langsung 0 gitu. Kalau XG/OT-nya ke arah gawang tapi ditepis gitu, itu ada nilainya, tapi karena melenceng gitu ya, tidak menjadi gol. Outcome-nya miss, shot type-nya kena kaki kirinya Ramon Tanki gitu ya. Situasinya open play. Goal zone-nya itu adalah dia mengarah ke gawang mana gitu ya, karena ini melenceng jadi nggak ada. Jadi ini data-data ini yang bisa teman-teman lihat di SofaScore gitu ya. Kalau misalnya mau ngecek apa iya nilainya 0,55, jangan-jangan saya ngurang-ngurangin nih, bisa teman-teman cek di pertandingannya Persib melawan PSIM Yogyakarta.
Atau satu peluang lagi dari Ramon Tanki gitu ya, peluang emas yang gagal itu yang saya ingat adalah ketika Persib melawan PSBS Biak di kandangnya Persib Bandung gitu. Bagaimana Ramon Tanki udah dapat umpan crossing yang enak juga gitu ya, dan posisinya juga di tengah gitu ya, tapi tendangannya nggak kena, eksekusinya nggak sempurna, akhirnya meleset juga. Nilai XG untuk peluang ini 0,34, cukup besar juga, dan XG/OT-nya 0 karena dia melenceng gitu ya. Memang Ramon Tanki ada peluang-peluang yang seperti itu, peluang yang emas gitu ya, peluang yang seharusnya dieksekusi bisa menjadi gol, minimal kalau nggak gol mah ke gawang dulu aja lah gitu ya. Tapi ada beberapa momen juga memang yang Ramon Tanki bisa mengeksekusi dengan cukup baik. Contohnya ketika pertandingan melawan Persija Jakarta di Bandung gitu ya. Nilai XG untuk peluang ini 0,18, cuma 18% gitu ya. Kenapa? Karena di depan dia ada 2 bek lawan. Terus secara posisi juga nggak di tengah banget nih, agak-agak ke pinggir gitu ya. Jadi secara eksekusi, secara ruang tembak jelas lebih sempit ketimbang kalau di tengah gitu ya. Dan dia bisa dapat nilai XG/OT, nilai eksekusi peluang gitu ya, 0,31. Nilainya lebih tinggi dari peluang yang didapatkan, itu artinya secara kualitas finishing sudah cukup bagus gitu ya. Tapi ini tidak menjadi gol karena berhasil ditepis oleh kiper lawan gitu. Jadi ada parameter juga kenapa si pemain ini tidak bisa mencetak gol, ya karena kehebatan dari kiper lawan gitu. Atau satu contoh lagi, memang ini nggak ada nilai XG-nya karena ini tercipta di ACL2 gitu ya. Nah di ACL2 itu SofaScore entah kenapa tidak memunculkan nilai dari XG-nya gitu ya. Nah ini satu peluang yang saya tuh selalu ingat dari Ramon Tanki, tidak beruntungnya Ramon Tanki itu adalah peluang ini. Bagaimana dia udah bisa menang duel gitu ya, duel di udara, keunggulannya dia gitu ya. Eksekusinya pun sempurna kalau menurut saya gitu ya, ke apa ya istilahnya, secara arah pun udah ke sisi kanan lawan gitu ya, tapi berhasil ditepis oleh refleksnya kiper gitu. Nah hal-hal kayak gini yang Ramon Tanki itu udah melakukan tugasnya dengan baik gitu ya, tapi hasilnya tidak menjadi gol ya karena ada parameter itu tadi, ditepis oleh kiper lawan gitu. Nah jadi kalau saya tambahkan tabel yang tadi gitu ya, top 10 total XG-nya Liga 1, saya tambahkan dengan XG/OT min XG, yang artinya kalau nilainya hijau itu kualitas finishingnya sebenarnya sudah cukup bagus gitu ya, tapi tidak menjadi gol ya karena satu dan lain hal, termasuk ditepis oleh kiper gitu ya. Nah kalau kita lengkapi dengan data ini, Andrew Jung, baik itu Andrew Jung, makanya dia tadi ada di kuadran kanan gitu ya, karena nilai goals min XG-nya dia positif di hijau gitu ya, artinya dia overperformance, jumlah golnya melebihi dari apa yang diekspektasikan terhadap peluang-peluang yang dia dapatkan gitu ya. Lalu untuk kualitas finishingnya pun cukup bagus, dia XG/OT-nya nilainya 12,24, artinya plus 2,3 gitu ya. Jadi sedangkan untuk Ramon Tanki memang jumlah golnya lebih sedikit ketimbang yang diekspektasikan gitu ya, 8 gol dari total XG 8,86, tapi kalau kita lihat kualitas finishingnya, nilai total XG/OT-nya itu 9,28, itu dia sudah cukup bagus gitu ya, makanya dia ada di kuadran kiri atas. Jadi jumlah golnya lebih rendah dari ekspektasi, tapi kualitas finishingnya masih di atas dari standarnya gitu. Nah kalau kita berbicara William Barros, kenapa dia tadi ada di paling kiri bawah, ya itu tadi bisa teman-teman lihat gitu ya, nilai goals min XG-nya minus 5, nilai XG/OT min XG-nya minus 4, artinya memang minimnya jumlah gol dari William Barros underperform gitu ya, di bawah dari yang diharapkan, memang mayoritas dikarenakan oleh kualitas finishing dari William Barros juga yang memang kurang bagus lah gitu. Jadi kurang lebih itu data-data yang bisa saya tampilkan gitu ya, seperti saya sampaikan di awal video. Preferensi saya memang kalau Persib bisa dapat striker yang lebih bagus lagi gitu ya, dari sisi eksekusinya juga bisa lebih mematikan lagi, maka Persib harus upgrade gitu ya. Di musim depan persaingan bakal lebih berat lagi dibandingkan musim sekarang. Apalagi Persib juga mengincar melangkah jauh di Asia gitu ya. Harus punya striker yang proven lah goal scoring ability-nya gitu ya. Harus lebih baik ketimbang Ramon Tanki, kalau bisa lebih baik lagi dari Andrew Jung. Tapi sekali lagi, seperti judul dari video ini, what if Ramon stays gitu ya. Bagaimana jika kemungkinannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Manajemen masih mempercayakan kepada Ramon Tanki gitu ya, karena ya mungkin faktor kontrak juga. Dan kalau kita lihat dari faktor performa tadi gitu ya, memang Ramon Tanki juga nggak jelek-jelek amat lah gitu ya. Memang kalau kita melihat dari jumlah golnya aja, wah cuma 8 gol dari 34 pertandingan. Tapi kita harus fair juga menilainya gitu. Dari 34 pertandingan itu, Ramon Tanki cuma 1284 menit. Artinya itu cuma 13 atau 14 pertandingan gitu ya. Jadi bisa dibilang Ramon Tanki menciptakan 8 gol dari 14 pertandingan full 90 menit gitu. Apalagi di beberapa pertandingan juga ada kalanya Ramon Tanki main di kala Persib udah unggul. Jadi fokusnya adalah memperkuat pertahanan. Itu juga secara game state-nya juga memang Persib lagi nggak ngincar gol gitu ya. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan kita gitu ya dalam menilai, walaupun tidak menutup mata gitu ya. Memang ada peluang-peluang bersihnya Persib yang seharusnya itu mah clear lah, itu harusnya gol gitu ya, ketika tadi dua contoh tadi ya, ketika melawan PSIM dan juga ketika melawan PSBS Biak. Dan Ramon Tanki memang kualitas finishingnya di momen itu gitu ya
sangat jelek gitu ya. Tapi di momen-momen lain mungkin yang apa ya, yang kalau jadi gol mah ya udah gitu, oh biasa gitu. Padahal ada juga gol-gol dari Ramon Tanki itu yang memang golnya dalam posisi yang sulit. Kalau nggak salah contohnya pada saat melawan Madura gitu ya, bagaimana sundulan dia dalam sudut sempit bisa menciptakan gol. Itu mungkin kalau striker lain nggak gol gitu, tapi Ramon Tanki bisa menjadi gol. Jadi kalau saya pribadi sebagai bobotoh, karena kita tidak bisa terlibat aktif dalam perekrutan pemain gitu ya, jadi apapun nanti yang ditentukan oleh manajemen gitu ya, mau itu nanti ada pergantian striker gitu ya dengan harapan strikernya lebih bagus, itu akan kita dukung. Tapi kalaupun ternyata Ramon Taniki dan Andrew Jung masih dipercaya sebagai ujung tombaknya Persib, pemain nomor 9-nya Persib gitu ya, saya sih percaya di musim depan kedua pemain ini akan bisa menciptakan jumlah gol yang lebih banyak dan sesuai dengan ekspektasi dari bobotoh. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah sama seperti saya gitu ya, kalaupun nanti Ramon Tanki dan Andrew Jung yang menjadi ujung tombaknya Persib, kita masih percaya bahwa Persib akan berprestasi, atau bakal repot nih kalau memang ternyata masih mengandalkan mereka berdua? Coba komentar teman-teman seperti apa, tulis di kolom komentar, kita diskusi. Oke, itu aja untuk video kali ini, terima kasih.